Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyimak videonya, dukung terus dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update keilmuan dari channel kami. Syukron, jazakallahu khairan katsir. Anda memasuki jendela akhirat. Kembali jendela akhirat kali ini menemani Anda selama 15 menit ke depan untuk membahas mengenai tanda-tanda besar hari kiamat. Dan kali ini kita telah sampai kepada sub pembahasan yang ke-6, yaitu terjadinya 3 gerhana matahari. Kita telah membicarakan tentang gerhana matahari dan al-masakh pada pembahasan awal. Gerhana matahari kerap kali terjadi di sepanjang sejarah manusia. Namun sahabat, 3 gerhana matahari yang diceritakan Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda besar hari kiamat belum pernah terjadi. Al-Bukhari dan Muslim riwayatkan dari Khuzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Lalu beliau menyebutkan munculnya asap, Dajjal, binatang melata, matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana matahari, di barat, di timur, dan di jazirah Arab. Dan terakhir adalah api yang menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan, hadis nomor 2901. Berdasarkan hadis ini, dapat kita ketahui bahwa tidak ada peristiwa lagi setelah gerhana, kecuali api yang menggiring manusia ke bumi mahsyar di Syria. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa ini akan terjadi setelah Islam usang, Ka'bah dihancurkan, dan manusia kembali menyembah berhala-berhala. Terjadinya gerhana tersebut kita katakan wallahu a'lam, diiringi dengan kerusakan manusia pada masa itu. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah dihalalkan, dan tidak ada lagi ketaatan dan ibadah kepadanya. Pada saat itu, keimanan dan ketaatan disia-siakan dan dipermainkan. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Faqala rajulun minal muslimin, "Ya Rasulullah, wa mata dhalika?" Qala, "Idza dhaharat al-qayan wal ma'arifu wa syuribat al-khumur." Gerhana, al-masakh, dan qadhaf, yaitu tuduhan zina, akan terjadi pada umat ini. Seorang laki-laki dari kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi?" Beliau menjawab, "Jika sudah muncul budak laki-laki, alat-alat musik, dan khamar lazim diminum." Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Jami'ul Usul, hadis nomor 7933. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gerhana matahari di timur, di barat, dan di jazirah Arab akan terjadi setelahku." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah akan terjadi gerhana di bumi, sedangkan di dalamnya ada orang yang saleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika penduduknya banyak bermaksiat." Hadis riwayat At-Tabrani
dalam Al-Awsat Majmu' Az-Zawaid nomor 11. Berdasarkan berbagai dalil dan peristiwa tadi, 3 gerhana matahari tersebut belum pernah terjadi. Gerhana tersebut akan terjadi sesuai dengan urutannya, yaitu sebelum terjadi hari kiamat dan dalam rentan waktu yang sangat dekat sekali. Semua ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, poin dari tanda-tanda kiamat besar bagian kedua adalah angin lembut yang mengangkat ruh orang-orang mukmin. Setelah Islam menyebar luas pada zaman Isa bin Maryam alaihissalam, ia akan melemah lagi sehingga ilmu hilang, Al-Quran diangkat, dan Allah mematikan siapa saja yang di dalam jiwanya tersisa keimanan. Dan Allah mengizinkan kiamat terjadi ketika tinggal tersisa orang-orang yang buruk. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas." Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada sejelek-jelek makhluk. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2949. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana Allah mematikan orang-orang saleh yang tertinggal dan mengangkat arwah mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yab'atsu rihan minal yamani alyana minal harir fala tad'u ahadan fi qalbihi." Qala Abu Alqamah, "Mithqalu habbatin." Wa qala Abdul Aziz, "Mithqala dzarratin min imanin illa qabadathu." Sesungguhnya Allah mengutus angin dari Yaman yang lebih lembut dari sutra. Angin tersebut akan mematikan semua orang yang di dalam hatinya ada sebesar atom keimanan. Kemudian An-Nuwais bin Sam'an radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fabainama hum kadzalika idz ba'atsallahu rihan thayyibatan fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin wa yabqa shirarun nas yataharajuna fiha taharujal humur fa'alaihim taqumus sa'ah." Ketika mereka sedang demikian, Allah mengirim angin yang lembut yang melewati bawah ketiak mereka, lalu mencabut setiap ruh kaum mukmin dan muslim, dan tersisalah sejelek-jelek manusia. Mereka berjima seperti keledai. Pada merekalah kiamat terjadi. Maksud berjima seperti keledai adalah manusia berhubungan badan, laki-laki dan perempuan, di hadapan manusia seperti yang dilakukan keledai. Mirdas bin Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhhabus salihun al-awwal fal-awwal wa yabqa hufalatun ka hufalati sya'ir awit tamri la yubalihim balah." Orang-orang soleh akan meninggal satu persatu, mulai dari yang pertama, disusul yang berikutnya, dan tinggallah orang yang paling jelek seperti sisa gandum atau sisa kurma yang tidak diperhatikan sama sekali. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam An-Nihayah Ibnu Katsir nomor 186. Setelah Allah mengangkat ruh orang yang beriman, atau siapa saja di dalam hatinya masih ada keimanan, meskipun sebesar atom, Allah mengutus api yang keluar dari pusat kota Aden kepada orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Api tersebut menggiring mereka dengan paksa menuju bumi Syam. Api juga keluar dari timur yang menggiring manusia menuju bumi Mahsyar di Syam. Api akan menyambar bagi siapa saja yang mencoba menyimpang
dari perjalanan menuju Syam, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa lari. Mereka berjalan sesuai arahan api yang diperintahkan Allah untuk menggiring dan mengumpulkan manusia di bumi mahsyar di negeri Syam. Kemudian yang selanjutnya, yaitu keluarnya api dari pusat kota Aden yang menggiring manusia menuju bumi mahsyar di negeri Syam. Pembahasan tentang tanda besar hari kiamat yang terakhir ini kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang, yaitu mengenai peristiwa dan kedahsyatan hari kiamat. Sebab kita mendapatkan bahwa tanda ini merupakan bagian dari peristiwa hari kiamat dan termasuk dalam kengeriannya. Pada saat api yang menakutkan keluar dari pusat kota Aden dan dari timur menggiring manusia menuju bumi mahsyar, itulah hari kiamat akan ditegakkan. Bagaimana kedahsyatan tanda yang terakhir ini? Tanggapan ilmu pengetahuan saat ini, hakikat ilmiah yang menyingkap tanda besar tersebut, dan apa yang menguatkan terjadinya peristiwa itu secara pasti, akan kita bahas pada episode yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari azab-Nya, dan semoga kita selalu dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla dengan rahmat-Nya, dengan taufik-Nya, agar kita menjadi orang-orang yang menyerahkan diri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.